dibutuhkan bimbingan juga begitu untuk bisa, seperti apa membentuk sebuah bisnis model yang baik atau menurut Anda seperti apa, Pak Handito? Ya, ada dua model yang barangkali bisa saya sharing cerita ya. Kebetulan dua-duanya saya sempat hadir langsung. Satu adalah bisnis model yang atau model pengembangan startup yang ada di Taiwan gitu ya. Beberapa tahun yang lalu pemerintah Taiwan mengundang kami dan kemudian saya ajak puluhan startup datang ke sana ke Taiwan berkunjung ke pusat-pusat startup di sana. Kita tahu selama ini Taiwan sebenarnya untuk pengembangan komputer dan terkait dengan digitalisasi kan maju. Tapi justru dia waktu kami ke sana, kami disodorin dengan situasi startup-startup yang masuk di sektor real istilahnya, di industri makanan, bahkan kemudian industri kesehatan dan dibangunlah IoT gitu ya, produk-produk yang berbasiskan startup company yang kemudian masuk ke sektor yang real. Itu gaya model yang dikembangkan di Taiwan dan saya rasa ini jadi contoh yang baik itu buat Indonesia. Contoh yang kedua adalah saya sendiri lihat di Station F. Station F ini sebenarnya inkubator startup, tetapi dia lebih menyebut sebagai kampusnya startup gitu. Ada ribuan founder startup kumpul di sana menjelang pandemi ya. Saya nggak tahu situasi sekarangnya. Saya sempat ketemu dengan direktur di Station F. Saya rasa model ini perlu juga dibangun. Kalau di Taiwan ada di beberapa inkubator yang didorong oleh pemerintah, dukungan perguruan tinggi. Nah, kalau di Paris di Station F modelnya beda, dibangun yang besar gitu, didukung oleh pemerintah juga gitu ya, meskipun secara tidak langsung gitu ya, karena bukan proyek yang pemerintah sebenarnya, tapi proyek yang didukung oleh pemerintah gitu. Nah ini di sana dibangun yang sangat besar, jadi yang segede, di situ dikumpulin seluruh elemen-elemen pengembangan startup, mulai dari yang terkait dengan perizinan, pendanaan, teknologi dan sebagainya dikumpulin jadi satu. Bahkan urusan yang bea cukainya pun ada di sana. Nah dengan demikian ada one stop service gitu, bagaimana mengembangkan startup di situ. Monitoringnya lebih mudah gitu ya, karena dengan demikian kita bisa melihat oh di sini ini maju, ini enggak, dan kemudian dimasukin ke pendanaan, dimasukin ke sesuatu yang lain yang membuat startup company mudah-mudahan lebih maju gitu ya. Tapi juga termasuk yang dari industri yang teknologinya juga masuk di situ. Ada Microsoft, ada Google dan sebagainya ada di situ semua. Nah, buat Indonesia, saya rasa model kompromi lebih baik ya. Kita perlu membangun Station F, tidak perlu segede itu, tapi banyak, ada beberapa. Kalau saya usul, kita adakan di beberapa daerah yang potensial untuk pengembangan startup. Jakarta potensial, Tangerang potensial, Bandung potensial, Jogja potensial gitu ya, Bali potensial kan gitu ya. Mungkin kita bisa ambil beberapa yang lain. Nah dari situ kita bangun model pengembangan startup yang terpusat, memang terpusat tapi ada di daerah gitu. Karena bagaimanapun membangun ekosistem pengembangan startup itu harus dibangun secara satu kesatuan. Kalau kita hanya sepotong sana, itu selama ini terjadi di Indonesia sebenarnya. Industri startup maju bukan karena pembangunan yang disistematikan begitu, tetapi kebetulan ada anak-anak muda yang hebat-hebat yang punya sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang bagus kan begitu. Tetapi ke depan saya rasa kalau kita niatnya mau mengembangkan industri startup Indonesia, apalagi menggerakkan anak-anak muda, kita perlu membangun pusat-pusat startup di beberapa kota. Baik, terkait dengan inkubator yang tadi Anda sampaikan, ini kami sudah pernah mendengar sebelumnya juga sudah ada di kawasan Jabodetabek begitu. Apakah menurut Anda inkubator-inkubator yang ada ini sebenarnya belum maksimal begitu dan tidak terintegrasi dengan baik? Iya, belum lah. Ada di sekitar Jakarta, ada di Bandung, ya, ada di Jogja juga. Menurut saya belum maksimal karena belum didukung oleh kita. Maksudnya belum didukung oleh kita ini baru muncul sendiri-sendiri ya. Yang lain nggak mau bantuin, atau barangkali dia nggak merasa perlu dibantu gitu, dan nggak bisa. Industri startup nggak bisa begitu. Industri startup harus dibangun sebagai sebuah ekosistem yang nyambung jadi satu sana. Dan ini saya rasa ini sudah menjadi sesuatu yang ya kalau kita belajar dari Silicon Valley, meskipun kita ini sebaiknya bukan aliran Silicon Valley, tapi di sana terjadi ekosistem startup muncul dari satu. Pendanaan, teknologi, pasar dan sebagainya muncul dari satu gitu. Nah, model-model seperti itu atau model yang di Tsinghua tekno startup gitu, itu model yang menurut saya model yang menunjukkan bahwa memang perlu ada satu startup center gitu. Tetapi Indonesia kita ini kan gede gitu ya, jadi nggak cukup hanya satu. Kita perlu beberapa yang ada di beberapa daerah yang potensial, dan dari sana kemudian masing-masing startup centernya punya kekhususan sendiri-sendiri.
di Bali misalkan, kita bisa membangun startup yang banyak memanfaatkan budaya, barangkali sesuatu yang terkait dengan art, animasi di sana. Kalau di Bandung bisa jadi terkait dengan industri tekstil yang masih bisa dikembangkan di sana. Kalau di Jogja barangkali aspek pendidikan masuk di sana, di Jakarta atau Tangerang aspek kesehatan misalkan ya. Nah, hal-hal begini bisa membuat kita punya pusat-pusat pertumbuhan startup yang baru. Tetapi sekali lagi kembali kepada tema kita bahwa ini adanya kredit ini menjadi hal yang bagus ya, menjadi sesuatu yang menarik. Tetapi sekali lagi kredit buat startup milenial ini necessary but not sufficient gitu.